Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, komunikasi model Wesley dan Majlin. Saya dan teman saya Inaya Maula dan teman saya Vivi Atakia Wulandari akan mempresentasikan komunikasi model Wesley dan Majlin. Untuk itu, Mbak Vivi dipersilahkan untuk mempresentasikannya. Baik, di sini saya, Vivi Atakia Wulandari, akan mempresentasikan tentang Wesley dan Maclean. Di sini saya akan menjelaskan definisi komunikasi model Wesley dan Maclean. Model Wesley dan Maclean pada tahun 1957, Bruce, Wesley, dan Maclean merumuskan suatu model yang mencakup komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa, dan memasukkan umpan balik sebagai integral dari proses komunikasi. Menurut Bruce, Wesley, dan Maclean dalam Mulyana, perbedaan dalam umpan balik ini yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Umpan balik dari penerima bersifat segera dalam komunikasi antar pribadi. Sementara dalam komunikasi massa bersifat minimal dan atau tertunda. Model ini juga membedakan pesan yang bertujuan atau purposif dengan pesan yang tidak bertujuan atau non-purposif. Pesan yang bertujuan adalah pesan yang dikirimkan sumber untuk mengubah citra penerima mengenai sesuatu dalam lingkungan. Pesan yang non-purposif adalah pesan yang dikirimkan sumber kepada penerima secara langsung atau melalui sesuatu namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima. Selanjutnya, proses model komunikasi Wesley dan Maclean. Pertama, model komunikasi antar pribadi. Wesley dan Maclean memang menggambarkan dua model komunikasi, yaitu model komunikasi antar pribadi dan model komunikasi massa. Model komunikasi antar pribadi sendiri menggambarkan adanya feedback terhadap pesan yang disampaikan. Suatu komunikasi diartikan dengan secara langsung. Dalam model komunikasi antar pribadi, apabila memang mengirim pesan telah mendapatkan umpan balik dan dari penerima. Kedua, model komunikasi massa. Model komunikasi ini yang kedua dari Wesley dan Maclean adalah model komunikasi massa. Model ini dihasilkan atas pemikiran bahwa model komunikasi antar pribadi tidak cocok jika digunakan dalam dunia jurnalistik. Salah satu yang paling menonjol dan membedakan kedua model komunikasi ini adalah bahwa di dalam model atau proses komunikasi dengan model komunikasi massa terdapat penghambatan pihak media atau perantara. Selanjutnya, baik Mbak Inaya. Dalam model komunikasi ini terdapat 5 unsur. Di dalamnya, diantaranya adalah 1. Objek orientasi, 2. Pesan. Pesan dibedakan menjadi verbal, nonverbal, dan kombinasi keduanya. Pesan dapat berupa verbal karena bentuknya teks tertulis. 4. Penerima. 3. Sumber. Sumber adalah merupakan suatu individu yang memiliki pesan, kemudian menyampaikan kepada individu lain maupun kelompok. 4. Penerima. 5. Umpan balik atau disebut feedback. Komunikasi adalah proses dua arah antara pengirim dan penerima. Proses komunikasi belum lengkap apabila audiens tidak mengirimkan respon atau tanggapan kepada komunikator terhadap pesan yang disampaikan. Respon atau tanggapan ini disebut feedback. Lanjut. Berikut ini merupakan gambaran dari model Wesley dan Maclean. Lanjut. Umpan balik ini dapat mengalir dengan 3 arah. Lanjut.
Model komunikasi ini memang terbilang lebih rumit daripada model komunikasi yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh tiga poin yang saya ucapkan ini. Satu, memperhatikan hubungan antar komunikasi interpersonal dan melibatkan media massa. Dua, menunjukkan bahwa komunikasi dimulai dengan seorang individu menerima pesan daripada mengirim pesan. Tiga, menekankan bahwa suatu pesan mengalami perubahan sementara dengan pindahan pesan itulah satu orang ke orang lain. Konsep pengertiannya, satu, umpan balik, dua, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Tiga, pemimpin pendapat sebagai unsur tambahan dalam komunikasi massa. Contoh komunikasi model Wesley dan Maslin. Sumber dalam komunikasi antar pribadi dapat langsung memanfaatkan umpan balik dari penerima. Sedangkan dalam komunikasi massa, sumber misalnya penceramah agama, calon presiden, dan berdebat dalam rangka kampanye politik tidak dapat secara langsung mengetahui bagaimana penerima pesan dan khayalnya. Contoh kasus model ini adalah ketika Anda menyampaikan pesan kepada seorang teman mahasiswa bahwa dosen yang member kita nilai ujian yang buruk seperti killer, kita mengirimkan pesan yang purposif. Dan bila kita mendengar seorang dosen berkomentar mengenai seorang mahasiswa kepada dosen lain, pesan tersebut bersifat non-purposif. Itulah presentasi dari kelompok 8 tentang komunikasi model Wesley dan Maslin. Saya rasa akan mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.